Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jalfi Putri Sipanuriska, kelas 10-3 dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis batuan berdasarkan golongannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, batuan beku, yaitu batuan granit. Biasanya batuan ini berwarna abu-abu hingga merah muda dengan butiran besar yang terlihat dengan jelas. Batuan ini biasanya kaya akan mineral, feldspar, kuarsa, dan mika. Umumnya memiliki struktur butiran besar yang teratur. Teksturnya yaitu granular karena butiran-butirannya terlihat dengan jelas. Adapun proses pembentukannya yaitu terbentuk melalui pendingin magma di dalam kerak bumi. Biasanya dalam kedalaman yang cukup besar. Batu granit dapat ditemukan di banyak bagian dunia termasuk India, Brazil, Cina, dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu batuan rheolite. Umumnya berwarna pucat hingga abu-abu atau merah muda. Strukturnya terdiri dari mineral, feldspar, kuarsa, dan mika. Tekstur umumnya memiliki tekstur butiran halus karena proses pendinginannya yang cepat di permukaan bumi. Proses pembentukannya itu terbentuk melalui pendinginan lava di permukaan bumi. Jadi bentuk rheolite ini dapat ditemukan di berbagai wilayah seperti di vulkanik termasuk di Amerika Serikat. Dan yang ketiga yaitu ada batuan diorit, yang mana batuan diorit ini berwarna abu-abu, tua hingga hitam. Strukturnya itu terdiri dari mineral, feldspar, dan pyroxene ya. Teksturnya itu dengan butiran kasar terbentuk melalui pendinginan magma di dalam kerak bumi. Seringkali terkait dengan aktivitas tektonik. Batuan diorit ini dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di Skotlandia, Norwegia, dan Amerika Serikat. Yang keempat yaitu batu dunit yang memiliki warna hijau kehitaman yang kaya akan mineral olivin dengan tekstur kuarsa granit dengan butiran olivin yang besar. Proses pembentukan terbentuk melalui pendinginan magma yang kaya akan olivin. Batuan dunit terdapat di wilayah termasuk di Oman, Greenland, dan Finlandia. Dan yang kelima yaitu batuan basalt yang memiliki warna hitam atau abu-abu gelap, memiliki struktur yang mengandung mineral feldspar, pyroxene, dan olivin. Dengan tekstur yang halus, proses pembentukannya terbentuk melalui pendinginan cepat lava di permukaan bumi. Batuan basalt tersebar luas dengan dapat ditemukan di banyak wilayah seperti di vulkanik, termasuk di Islandia, India, dan Meksiko. Selanjutnya batuan sedimen. Yang pertama yaitu batuan bereaksi dengan warna yang bervariasi, bisa abu-abu, merah, coklat, atau hijau, yang memiliki struktur dari butiran-butiran atau fragma yang terikat bersama dengan matriks. Batu ini memiliki tekstur yang kasar dan heterogen, yang terbentuk melalui akumulasi fragmen batuan yang terperangkap dan terikat bersama oleh matriks. Proses ini seringkali melibatkan aktivitas tektonik. Batuan bereaksi dapat ditemukan di berbagai tempat seperti di Italia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Yang kedua yaitu batu konglomerat dengan warna bervariasi, dapat berwarna abu-abu, merah, coklat, atau hitam. Strukturnya terdiri dari batuan bulat yang disebut kerikil atau batuan kecil yang terikat bersama matriks. Memiliki struktur kasar dan terasa berbutir. Terbentuk melalui akumulasi dengan pengikatan batu-batu bulat atau kerikil oleh sedimen yang mengeras. Konglomerat ini sering terkait dengan proses transportasi oleh air. Batuan konglomerat ini dapat ditemukan di berbagai wilayah seperti di India, Kanada, dan Australia. Dan yang ketiga yaitu batuan serpi yang memiliki warna abu-abu, hitam, atau hijau. Yang memiliki struktur terdiri dari partikel-partikel halus dapat terkelupas seperti lapisan-lapisan tipis
dengan tekstur yang halus dan bersifat lempung. Terbentuk melalui pengendapan partikel-partikel halus di dasar perairan dan kemudian mengalami kompresi untuk membentuk batuan padat. Batuan serpi umumnya terbentuk dalam lingkungan perairan yang tenang. Batuan serpi ini dapat ditemukan di banyak tempat, termasuk di Britania Raya, Amerika Serikat, dan Cina. Yang keempat yaitu batu pasir, warnanya bisa putih, kuning, merah, atau coklat. Strukturnya terdiri dari butiran-butiran pasir yang terikat bersama oleh metrik, tekstur kasar hingga sedang. Proses pembentukannya terbentuk melalui pengadapan partikel pasir oleh air atau angin. Pasir sering dijumpai di lingkungan pantai, sungai, dan gurun. Batu pasir dapat ditemukan di seluruh dunia termasuk di Sahara Afrika, pantai timur Amerika Serikat, dan Australia. Yang kelima yaitu batu lampung yang memiliki warna bervariasi, bisa putih, abu-abu, kuning, atau coklat. Strukturnya terdiri dari partikel-partikel kalsium karbonat yang mengeras. Teksturnya umumnya halus hingga kasar. Proses pembentukannya terbentuk melalui pengadapan kerangka organisme laut seperti kerang dan moluska yang menghubung kalsium karbonat. Proses ini dapat terjadi di lingkungan laut atau danau. Batu lampung dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di Yunani, Jamaika, dan Inggris. Berikutnya batuan metamorf. Yang pertama yaitu batuan marmer. Warna bervariasi, bisa putih, merah muda, hijau, atau hitam, tergantung pada mineral-mineral penyusunnya. Struktur kompak dan seringkali memiliki struktur kristal yang terlihat. Tekstur umumnya halus dan seringkali bersifat mengkilap. Proses pembentukannya terbentuk melalui metamorfosis batuan kapur atau batuan sedimen yang mengalami tekanan dan suhu tinggi. Batuan marmer ditemukan di banyak negara, termasuk di Sahara atau Afrika, pantai timur Amerika Serikat, dan Australia. Yang kedua yaitu batu kuarsit, umumnya berwarna putih atau abu-abu, tetapi dapat juga berwarna kuning atau merah. Struktur kompak dan seringkali memiliki struktur butiran yang halus. Tekstur keras dan umumnya memiliki tekstur yang mirip dengan pasir yang saling terkikis. Proses pembentukan terbentuk melalui metamorfosis batuan pasir kuarsa yang mengalami tekanan dan suhu yang tinggi. Batu kuarsit dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk Brazil, Swedia, dan India. Yang ketiga yaitu batu melonit. Warna bervariasi tergantung pada mineral-mineral penyusunnya. Struktur serat atau lapisan tipis yang terjadi akibat deformasi dan penggilingan batuan oleh gerakan tektonik. Tekstur halus hingga kasar, seringkali terdapat struktur fibros. Proses pembentukannya terbentuk melalui deformasi dan penggilingan batuan oleh tekanan tektonik yang intens. Batu melonit dapat ditemukan di banyak daerah elektronik seperti di Skotlandia, Kanada, dan Alpen Eropa. Yang keempat yaitu batu gneiss. Warnanya bervariasi, bisa abu-abu, merah, coklat, atau hijau. Struktur terdiri dari lapisan-lapisan yang terpisah oleh mineral-mineral yang berbeda. Tekstur keras dan seringkali memiliki tekstur foliasi atau struktur lapisan. Proses pembentukan terbentuk melalui metamorfosis batuan granit atau batuan baku lainnya yang mengalami tekanan dan suhu tinggi. Batu gneiss dapat ditemukan di berbagai wilayah termasuk Rusia dan Amerika Serikat. Yang kelima yaitu batu schist. Warnanya bervariasi, bisa abu-abu, merah, coklat, atau hijau. Strukturnya terdiri dari lapisan-lapisan yang terpisah oleh mineral-mineral yang berbeda. Teksturnya keras dan seringkali memiliki tekstur foliasi atau tekstur lapisan dengan mineral-mineral yang terlihat dengan jelas. Proses pembentukannya terbentuk melalui metamorfosis
batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorfik lainnya yang mengalami tekanan dan suhu tinggi. Batuan sis dapat ditemukan di berbagai wilayah, yaitu di Skotlandia dan India. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.